Halo, selamat bertemu kembali dengan kami di kevinkaila.id. Hari ini kita akan belajar memanfaatkan fitur hotspot ya, fitur mobile hotspot yang ada di Windows 10. Ya, kita memanfaatkan fitur ini untuk membuat laptop menjadi pemancar WiFi sekalian sebagai penyedia materi pelajaran ya. Kondisi ini mungkin berguna bagi teman-teman atau rekan-rekan yang menjadi guru di daerah yang internetnya tidak terlalu kencang ya, atau mungkin sama sekali tidak ada internetnya. Nah, itu materi-materinya bisa kita download, silakan dicari saja. Dan kita menggunakan um, model yang ringan ya, kita install di Windows, kemudian kita masukkan materi-materinya ya, di antaranya Wikipedia seperti yang terlihat di layar ini, dan juga ada rumah belajar offline ya, yang bisa kita dapatkan dari Pusdatin di Kementerian Pendidikan sana. Sehingga pada prakteknya itu nanti kita tinggal bawa laptop ke dalam kelas atau di ruangan tempat belajar anak-anak dan kita hidupkan laptopnya. Nanti anak-anaknya bisa mengakses menggunakan HP atau tablet mereka ya. Oke, kita langsung saja. Di sini saya akan siapkan tiga aplikasi ya yang akan saya jalankan. Yang pertama adalah Moodle ya, Moodle ini. Ini adalah software untuk belajar online ya, gratis, bisa di-download di moodle.org. Yang kedua itu adalah Kiwix ya. Yang Kiwix ini adalah penyedia Wikipedia secara offline, dan yang ketiga adalah rumah belajar offline. Ya, nanti mengenai cara-cara menginstal masing-masing ini akan saya tunjukkan pada video-video berikutnya ya. Oke, namun mungkin kesempatan kali ini yang kita coba pertama adalah bagaimana cara menjalankan membuat laptop ini menjadi pemancar WiFi sekalian penyedia media pembelajaran. Oke, saya jalankan dulu modelnya ya. Saya jalankan dulu modelnya. Nah, model ini bisa diinstal tadi ya di moodle.org. Nah, itu bisa dipilih tergantung laptop teman-teman seperti apa, apakah itu Windows atau Linux, silakan dipilih aja. Oke, ini Moodle boxnya, Moodle-nya udah jalan ya. Kemudian yang berikutnya kita pilih Kiwix ya. Ini coba saya keluarkan dulu supaya kelihatan Kiwix. Nah, Kiwix ini adalah penyedia Wikipedia ya, penyedia Wikipedia offline. Ini kebetulan saya download yang bahasa Indonesia yang ukurannya 1,45 giga. Yang kalau full itu sekitar 4 ya, 4 giga, 4 sampai 5 giga ya. Oke, saya jalankan. Oke, ini sudah saya jalankan di laptop ya, Wikipedia bisa kita lihat. Nah, untuk rumah belajar ya, rumah belajar offline. Nah, rumah belajar offline ini kita pakai yang versi webnya ya, yang versi webnya. Nah, itu kita masukkan ke dalam folder Moodle. Moodle ini bisa dilihat, Moodle Moodle Windows Installer 3.10. Nah, itu kita masukkan di sini, di server di sini, masukkan di sini. Bisa dilihat mana itu. Nah, ini PSB offline ini ya. Ukurannya sekitar 14 gigaan ya. Nah, itu kita masukkan di sini. Oke, setelah Moodle dijalankan, Wikipedia dijalankan. Nah, Wikipedia ini untuk bisa diakses dari luar, kita harus aktifkan fitur local servernya. Nah, ini ada tertulis di sini, local Kiwix server ya. Kita klik saja, kemudian start Kiwix server. Nah, alamat untuk mengakses Wikipedia ini dan juga model tadi adalah di 192.168.137.1 itu untuk modelnya, dan di port 8181 untuk Wikipedianya.
Oke, setelah ini dijalankan, kita aktifkan fitur hotspotnya. Nah, ini diketik saja di sini hotspot mobile. Hotspot mana nih? Hotspot. Ah, ini mobile hotspot setting. Nah, diklik aja di sini. Nanti akan muncul. Nah, ini sudah saya aktifkan. Ya, bisa dilihat bahwa ini sebenarnya fitur ini awalnya digunakan untuk misalnya kita punya jaringan internet melalui kabelan dan kita mau bagi ke beberapa teman. Nah, itu bisa menggunakan fitur ini nih ya. Namun di sini tanpa internet sama sekali, kita hidupkan data-datanya, nanti kita ambil langsung dari laptop ini. Ya, ini kita hidupkan. Mobil hotspotnya kebetulan sudah saya hidupkan, jadi dalam posisi hidup. Network name-nya adalah sharing wifi, passwordnya abcd1234. Oke. Nah, sekarang kita coba dulu di komputer ini dulu ya. Tadi alamatnya apa tadi? Kiwix tadi itu alamatnya 192.168.137.1. Oke, kita coba dulu di sini. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana saat kita coba dengan menggunakan handphone ya. Oke. Kita coba ketik 192.168.137.1 ya. Modelnya kita setting di sini. Settingan modelnya nanti saya akan tunjukkan pada saat kita menginstal modelnya ya. Nah, teman kali ini saya ingin tunjukkan saja bagaimana kita memanfaatkan fitur hotspot ini untuk bisa kita membuat internet offline istilahnya itu. Oke, kita tunggu beberapa saat, mungkin sedang berproses. Benar ya, 137.1 ya. Coba saya lihat lagi, biasanya saya salah. 68.137.1 benar. Nah, ini karena baru awal jadi prosesnya agak lambat. Tapi setelah berjalan ya, itu nanti setelah cacenya terisi, nah itu kita bisa akses dengan cepat. Ya, jadi teman-teman bisa lihat ini alamatnya 137.1 ya. Bisa dilihat ini tidak ada internetnya, sama sekali tidak ada internetnya. Saya tidak connect dengan internet manapun ya. Dan ini bisa kita baca nih ya, dan bisa kita lihat. Oke, ini rumah belajar offline yang sudah saya masukkan tadi di folder Moodle. Nah, kalau kita buka, lihat seperti apa. Nah, modelnya seperti ini. Sumber belajar selengkapnya. Nah, ada SD, SMP ya. Ini materi-materinya lumayan bagus ya. Memang tidak terlalu banyak, tetapi cukuplah untuk menjadi media pembelajaran buat siswa-siswa yang di tempat yang internetnya tidak bagus atau tidak ada internetnya sama sekali. Ini misalnya kita lihat, nah bentuknya seperti ini ya. Jadi dia bisa baca, bisa apa namanya, ada latihannya juga ya. Nah, ini dibuat oleh Pusdatin dari Kementerian Pendidikan. Silakan aja nanti dicari. Nah, ini bisa jawab-jawab pertanyaannya untuk mencoba. Nah, itu untuk materinya. Selain sumber belajar, ada juga karya sastra, buku ya. Nah, ini contoh kalau saya buka buku. Nah, modelnya ini flipbook ya, jadi bisa dibaca seperti itu. Nah, ini. Nah, modelnya seperti itu. Keren juga ya. Oke, nanti setelah ini saya tunjukkan bagaimana kalau kita akses dengan menggunakan handphone misalnya.
Ya, ini kebetulan hanya di laptop yang sama, jadi mungkin bilang ini kan hotspot. Bagaimana caranya kita connect, ya? Oke, berikut ini saya akan tunjukkan bagaimana kita akses menggunakan handphone, ya. Oh ya, sebelum kita lanjut bagaimana cara akses menggunakan handphone, nah saya tunjukkan lagi ini Wikipedia ini ya. Ini Wikipedianya. Nah, kita bisa lihat langsung masuk seperti ini ya, tampilannya seperti ini. Nah, semuanya berandanya ada di Moodle. Ini kebetulan saya coba buat untuk SMP Negeri 4 Fakfak, modelnya seperti ini. Jadi ini akan diakses semua secara offline ya. Nah, ini contoh kalau kita hanya menggunakan satu laptop dan eh, bawa ke kelas, mungkin hanya dengan fasilitas hotspot ini hanya sekitar 8 sampai 10 siswa yang bisa connect. Nah, bila pengen banyak orang, nah silakan kita gunakan access point eksternal ya, seperti TP-Link dan yang lain-lain sebagainya. Oke, itu contoh kita akses menggunakan laptop. Nah, berikutnya saya tunjukkan bagaimana kalau kita akses menggunakan handphone. Ya, ini kebetulan saya sudah screencast. Ya, moga-moga cukup besar ya untuk dilihat. Kelihatan tidak nih? Aduh. Ya, ini adalah layar handphone saya. Dan kita cek dulu wifi-nya. Nah, bisa dilihat di sini saya menggunakan sharing wifi ya, yang tadi namanya ada di hotspot itu sharing wifi, dan bisa dilihat juga internet not available ya, tidak tersedia internetnya. Oke, kemudian kita coba buka browser ya, Chrome misalnya ya, kemudian kita ketik 192.168.1.137 ya. 137.1, sorry. 137.1. Ini harus masuk di halaman depannya. Halaman depan modal. Nah, bisa terlihat ini ya. Ini tampilan di HP saya. Nah, ini rumah belajar offline. Coba kita buka. Masuknya seperti ini. Lihat karya bahasa sastranya. Sorry, di selengkapnya. Nah, ini bisa dibaca-baca. Misalnya. Aduh, baterainya mau habis. Nah, ya kira-kira begini. Ini bisa dilihat. Kemudian kita coba Wikipedianya. Mana coba Wikipedia? Nah, bisa dilihat di atas itu no internet connection ya. Jadi ini kita tidak menggunakan internet. Sekali lagi. Nah, ini contoh materi yang bisa diterima. Oke, itu kira-kira demikian salah satu cara untuk berbagi media pembelajaran, bisa juga video dan lainnya secara offline dengan hanya menggunakan satu laptop. Kekurangannya mungkin hanya bisa diakses oleh beberapa orang aja ya, 8 sampai 10 orang tergantung kemampuan laptopnya ya. Nah, tapi kita tidak membutuhkan peralatan lain lagi, hanya laptop diisi Moodle dan teman-temannya ini, Wikipedia dan yang lainnya. Kemudian hotspotnya dihidupkan, nah kemudian jadi deh. Oke, kira-kira demikian. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.